Hai, Gua Cher. gua Agatha. Welcome to our first podcast, The Only Child Club. Jadi apa nih? Jelasin ya podcastnya apa? Nggak usah sih, audiens udah ngerti. Kita dari hati ke hati aja ya. Kita anggap kalian udah ngerti gitu ya. Jadi sebenarnya podcast kita ini berdiri karena kita berdua pengen berbeda dari podcast-podcast lain. Enggak ngaco, kita berdua tuh kayak kita berdua tuh only child. Kita memang anak tunggal dan kita tuh berasa sebagai anak tunggal. Kadang-kadang tuh kita susah masuk ke sekarang kesannya gue jadi orang aneh. Enggak. Gue nggak susah masuk. Cuma maksudnya gue tuh susah ketemu teman-teman lainnya. Aduh, anak ulang gue ketawanya udah nggak kekontrol. Podcast ini sebenarnya kita mau ngobrolin seputaran Only Child. Karena kebetulan gue sama Cher ini pas kenal sebenarnya kita nggak tahu ya. Terus kita akhirnya menyadari kalau kita berdua punya kesamaan. Kita berdua berbeda. So basically kita tuh mau ngobrol bareng-bareng. Hopefully bisa ketemu teman-teman yang juga sama only child dan kayak ngerasa relate sama kita. Oh iya, gue juga only child. Gue tuh kayak gini gitu. Gue tuh manja dan kalau minta apa aja dibeliin. Bener. Masa iya sih? Nah itulah yang mau kita obrolin juga. Apakah stereotype? Kata orang sih anak tunggal tuh manja. Kata orang sih anak tunggal tuh egois. Apakah itu benar menurut kita dan menurut kalian juga? Karena kita pengennya podcast ini tuh kita ngobrol bareng. Jadi kalau misalkan kita nggak jelas, so asik banget kita ngobrol bareng. Gue mau ngumpulin geng anak-anak tunggal di sini. Jadi kalau nggak anak tunggal, basically nggak boleh datang ke podcast. Nggak boleh. Bercanda, boleh dong. Lebih ke memang karena kita bagian samanya di situ doang. Sisanya kita nggak sama. Sebenarnya nggak cuma ngomongin anak tunggal doang sih guys, lebih luas, lebih kayak ngomongin hal ciwi-ciwi, terus kehidupan. Tapi memang mostly dari kalau mau dibilang perspektif yang sama dari kita berdua ya perspektifnya anak tunggal. Betul, tapi nggak selalu melulu ngomongin itu kok. Ntar bakal kayak luas, kita bakal ngomongin tentang karir, hidup di ekonomi. Aduh, sedih banget. Tentang pokoknya ciwi-ciwi atau cowok-cowok juga boleh. Cuma cowok-cowok dengerin buat apa? Nanti kita undang. Gitu ya? Kita undang tamu-tamu cowok. Siapa? Gak tahu. Oke, anyways, jadi kita tuh nanti ke depannya kayak di episode kedua aja. Bayangin, udah ada episode kedua. Please, habis ini kita episode kedua. Dia orangnya planning. Biar lu semua tahu itu perbedaan kita. Gue nggak tahu episode kedua apa, dia tahu. Gue nggak tahu. Gue udah tahu sampai 5 episode ke depan. Cuma ya guys, sebenarnya agak garing sih guys. Bisa jadi kita berhenti di episode kedua. Let's see. Makanya kalian bentuk kasih tahu kita ya di bawah ini. Kira-kira kita boleh lanjut apa nggak boleh? Izin dulu. Izin. Boleh lanjut apa enggak? Ya, basically episode kedua yang kita pikirin kayaknya lumayan seru. Kita bakal ngomongin stereotype apa-apa aja yang biasanya anak tunggal tuh selalu dibilang inilah itulah. Nah, kita akan bedah. Wah, kayak Kupas. secara tuntas. Ya basically kayak gitu-gitu. Kayak contoh deh, kasih kayak dikit-dikit kayak spill kayak apa sih? Contoh keanehan dan keagak lainan gue deh ya sebagai gue tuh grogi kalau kayak dempet-dempetan gitu, ngerti gak sih? Kayak physical touch. Iya. Jadi basically sebenarnya itu kayak love language lu, bukan physical touch. Bukan karena anak tunggal gak sih? Enggak, gue romantically gue sebenarnya kalau digandeng gak apa-apa, gue kalau nempel-nempel gak apa-apa. Cuma kayak lu pilih orang yang boleh gandeng atau nempel-nempel. Tapi mau dibilang gue gak mau nempel sama orang yang gak deket juga enggak. Gue kan hitungannya deket dong sama dia nih, sampai kita bikin podcast bareng. Enggak juga sih. Nggak harus selalu temenan sih, kadang-kadang kayak bikin podcast bareng. Kadang-kadang kita nggak suka satu sama lain, tapi kita bikin podcast. Nggak selalu temenan, ini nggak selalu temenan. Pokoknya contoh, kalau gue kayak nempel-nempelan sama dia di keadaan yang tidak seharusnya. Contoh, kalau kita lagi duduk, tempatnya luas, terus harus mepet, itu gue kayak canggung gitu.
kalau sentuhan light kayak gini gue canggung sebenarnya. Tapi sukanya please di zoom. Tapi kalau kita lagi diangkot gitu misalkan, atau Hmm. kita memang lagi berebut tempat duduk somewhere yang require kita berdua harus dempetan, itu gue nggak masalah. Tuh. Itu beda, walaupun kita sama-sama anak tunggal, itu beda di gue. Oh lu nggak? Gue enggak. Iya sih, tadi dia pegang-pegang gue. Gue enggak, soalnya gue ternyata Coba sambil gue pegang. Terus lu itu kayak ngomong. basically kayak Tuh. atau mungkin Yang juga paling sih, sering terjadi. soalnya lu gak punya saudara, jadi kayak gak pernah peluk-pelukan sama saudara. Bener, selama ini gue mikirnya gitu, karena gue punya teman-teman yang ada saudara dan punya sepupu-sepupu yang punya saudara, mereka tuh kayak suka disuruh gitu sama mamanya, peluk dulu dong adeknya, kiss dulu dong adeknya. Gue kan nggak ada gitu yang mau nge-kiss dan ngemeluk. Itu suka malu sendiri sering kayak gitu deh. Gue tuh kayak, gue biasa aja, soalnya mungkin gue berasa as anak tunggal ini, gue tuh digedein lumayan banyak physical touch. Jadi bokap gue, nyokap gue tuh memang love language-nya salah satunya adalah physical touch. Berarti gue tuh masalahnya di love language ya, bukan di ke anak tunggalan. I don't know, maybe. Coba teman-teman yang anak tunggal ada juga yang kayak malah nggak suka dipegang. Kalau gue sih, gue grow up, apalagi ditambah gue anak tunggal, bokap nyokap gue nggak ada yang bisa diunyal-unyal gitu loh selain gue, itu cuma gue. Makanya gue tuh sangat nyaman berdempetan, Make sense. berpegangan. Make sense sih. But gue paling nggak suka orang ke ranjang. Pokoknya siapapun temen datang main di ranjang is off limit. Gue kalau liburannya sama teman-teman biasanya kita kan pengen sekamar dong, ciwi-ciwi biar bisa ngobrol. Gue selalu pesen bed lain atau gue di sofa daripada gue harus. Bener, gue saksi hidup, gue lihat dia di sofa. Sebenarnya gue juga pengen di sofa bed karena gue nggak mau bersentuhan. Kalau dia tuh karena sentuhan, gue tuh karena teritori aja. Gue berasa kalau udah ranjang gue, Itu teritori gua. even pas itu jadi sofa, gue tuh bete kalau yang lain pada duduk di sana karena gue berasa ini tuh teritori ranjang gue, gak harus bentuknya ranjang. Waktu itu sofa lu kita dudukin sih. Iya kan? Iya. Makanya kalau lu inget waktu itu, Dialasin ya. iya kalau lu inget waktu itu Dialasin, dialasin. Jadi pas lu orang pada duduk, itu alasnya gue naikin dulu. Jadi lu duduk di sofa, bukan di alas ranjang. Oh tapi gue ngerti bagian hygiene-nya itu sih. Kayaknya it's more than hygiene. Hygiene juga ada di salah satunya, cuma lebih dari itu teritorial. teritorial, lumayan animalia. Animalia ya. Kalau gue cuma duduk doang di ujung, Enggak, terutama lu, apalagi lu. ya udah gue ganti baju dulu deh. Dia tuh suka numpahin barang gitu loh. Gue gak ngerti, dia orang tuh clumsy banget. Jadi kita Itu- bener-bener polar opposite. Itu gue boleh ajak jadi traits anak tunggal nggak suka numpahin barang? Nggak boleh. enggak. Terutama lu paling nggak boleh. Jadi Oke. kalau orang datang, gue tuh bete kalau orang tuh duduk di ranjang. Pertama karena gue takut kotor, dua gue berasa itu teritorial gue. Ya udah temen lu yang rapih deh yang lain kalau dia udah ganti baju. Boleh nggak dia di ranjang lu? Enggak juga, gue berasa kayak Dia dudukin ranjang gue sih kan gitu. karena itu bukan ranjang gue jadi kayak Beda ya aturannya ya. Memang tidak berlaku secara dua arah. Itu hanya satu arah ya. Kalau itu ranjang gue nggak suka. Tapi kalau ranjang orang, gue don't mind duduk bareng-bareng. Lu yang don't mind ya. Yang punya ranjang lu katanya ya. Gue nggak nanya. Oh, Gue mungkin assume nggak apa-apa. emang ini traits anak tunggal ya. Nggak usah nanya. Karena nggak pernah harus nanya di rumah. Iya bener juga ya. Bisa jadi. Iya juga bener. Jadi kayak nggak pernah ada yang sentuh bubble gue di satu bubble gue sendirian. Make sense menurut gue. Iya juga ya. Ternyata punya lu semuanya traits anak tunggal, punya gue doang yang bukan. Nanti ya guys, gue cari lagi untuk episode selanjutnya supaya gue bisa sebut yang lebih relatable. Keren banget sih. Jadi Gue cari dulu ya guys. cari dulu guys. Nggak keren. Namanya gue kurang self awareness gitu. Ya boleh. Oke, berarti selanjutnya nih apalagi nih yang mau kita jelasin ke teman-teman supaya kita nggak diem-dieman setelah ini. Pegang-pegangan ya. Nggak mau. Udah sih, basically itu aja. Tadi episode udah ke spill sedikit. Episode 5-nya di spill dong. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, soalnya garing banget. Taunya Gua- ntar kita berhenti. Gue mau tahu banget soal episode 5-nya apa loh. Gue belum pikir. Artis deh kayaknya. Artis ya. Artis. Kayaknya nggak? Iya. Kayaknya ya. Itu kan
feel dari next episode kita nih. Udah seru banget gak sih guys? Udah seru banget atau belum sih? Please di hype guys. Hype us up. Ya sebenarnya yang hari ini tuh kita cuma short introduction aja Ya, sebagai perkenalan di first episode kita ini Betul. supaya gak tiba-tiba kayak siapa nih cewek berdua? ya tiba-tiba kayak kita langsung bawain Siapa? topik gitu. Iya loh. Kita kasih tahu dulu kita tuh siapa. Mm-mm. Sembari malu. Tapi tadi kayaknya mereka cuma tahu lu tuh Cher sebagai anak tunggal, gue Agatha sebagai anak tunggal. Gak apa-apa guys, sebenarnya itu more than enough to connect with anyone, especially anak tunggal. Gue berasa kalau gue ketemu orang sesama anak tunggal tuh kayak pertama ketemu aja gue ngerasa lebih connect kalau dia pertama ngomong kayak gue bla bla anak tunggal. Gitu. Gue suka Gua our never- soul kayak connect. Gue never in my life ketemu orang terus perkenalkan gue kayak, hai gue Agatha, gue anak tunggal. Ini cuma sih kayak biasa di conversation, misal di kantor atau di apa kan ada tuh kadang-kadang kayak Lu nggak punya, tahu ya. lu punya adik nggak sih? Gitu. Terus dia bilang enggak gue anak tunggal. Tuh gue langsung kayak radar gue tuh kayak langsung Apa Connect. kamu soulmate-ku? Pas lu tahu gue anak tunggal emang kayak gitu? enggak sih kalau lu enggak. Enggak ya ternyata. Kalau lu pure karena kita temenan, terus ya kebetulan aja anak tunggal. Tapi ngomong kayak gitu, gue juga punya teman deket juga anak tunggal juga. Ya udah lalu podcast sama dia aja. Orangnya gampang sakit hati. Enggak, soalnya agak susah. Dia tuh orangnya mau dipegang. Gue lebih suka orang yang suka dipegang. Kayak lebih gitu. Ntar gue trauma. Kayak gitu deh, Gen Z deh, dikit-dikit trauma. Kalau gitu kita tutup. See you on the next episode. Bye. Bye.